wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada mata kuliah eksperimen fisika klasik. Saya sendiri Sentiasa Smita dengan NIM 2303382. Saya Faisya Syaya Ilahi dengan NIM 210337071. Kami dari kelompok 5 akan melakukan eksperimen hukum kekekalan momentum sudut. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada eksperimen hukum kekekalan momentum sudut yaitu rotary motion sensor, rotational inertia accessory, calipers, large rod stand, 45 cm long steel rod, 850 universal interface, mass balance. Jadi step yang pertama yang kita lakukan adalah kita hubungkan rotary motion sensor ini ke 550 universal interface. Kemudian kita ukur massa dari piringan dan cincin menggunakan neraca Ohawus, dan kita ukur jari-jari piringan dan cincin ini menggunakan cangkah sorong. Lalu kita timbang piringan dan cincin ini, kita kalibrasi terlebih dahulu neraca Ohawusnya sehingga garis putih yang di sini sejajar dengan garis putih yang di sini. Nah, ini sudah terkalibrasi, jadi kita sudah boleh menimbang. Nah, jadi setelah kita letakkan piringan di atas neraca Ohawus, maka kita geser nilainya sehingga garis putih yang sebelah kiri dan garis putih yang sebelah kanan sudah sejajar. Begitu pula untuk cincin, caranya sama seperti dengan cara mengukur massa dari piringan. Lalu step yang ketiga yaitu kita ukur diameter dari cincin dan piringan ini. Nah, kalau untuk cincin itu dia ada diameter luar dan diameter dalam, sedangkan ya piringan dia hanya ada diameter luar saja. Jadi kita ukur terlebih dahulu yang piringan ini, kita ukur diameter luarnya. Kalau untuk mengukur diameter luar itu kita gunakan yang di bagian bawahnya seperti ini. Lalu kita geser, maka dapat nilai berapa diameter dari piringan ini. Kemudian untuk mengukur diameter dalam, kita gunakan yang bagian atasnya. Maka dapat nilainya, kalau sudah dapat nilainya, kita kencangkan setruknya supaya nilainya benar ya, kita buat selanjutnya. Setelah itu kita putar kembali setruknya dan kita ukur juga untuk piringan dengan cara yang sama dengan alat yang sama. Kemudian kita buka aplikasi Step di komputer. Nah, ini tampilan jika aplikasi sudah terbuka. Kemudian kita klik yang bagian prosedur untuk melihat grafik. Jadi kita buat di sini grafiknya yaitu kecepatan sudut terhadap waktu dalam sekon, ini dalam radian. Jika sudah, baru boleh kita melakukan praktikum sesuai dengan prosedur selanjutnya. Kemudian untuk cincin, step pertama kita putar piringan yang di sini searah dengan jarum jam. Kita klik record, tunggu 2 detik, lalu kita jatuhkan cincinnya, kemudian kita klik stop 1 detik. Maka diperoleh grafiknya seperti ini. Untuk mengambil kecepatan sudut awalnya, kita gunakan yang bagian atas ini sebelum dia jatuh. Untuk kecepatan sudut akhirnya kita ambil yang di bawah ini sekali. Kemudian untuk piringan yang pertama kita letakkan di atas rotary motion sensor ini. Kemudian kita pasang elektrotnya. Nah, kalau untuk piringan kita tidak perlu menggunakan pengait 3 leman ini. Kemudian untuk piringan, kita putar piringan yang pertama searah dengan jarum jam. Kita klik record, tunggu 2 detik,
Kemudian kita jatuhkan piringan yang kedua di atasnya. Tunggu 2 detik lagi, kemudian kita klik stop. Maka diperoleh grafik seperti ini. Untuk pengambil data, kecepatan sudut awal dan kecepatan sudut akhir sama seperti piringan tadi. Adapun tabel data yang digunakan pada eksperimen hukum kekekalan momentum sudut, yaitu tabel 1 tumbukan. Pada tabel 1 ini, kita mengambil data sebanyak 4 kali, data 1 sampai 3 menggunakan cincin, dan data 4 menggunakan piringan. Masing-masing memperoleh data dari grafik, yaitu kecepatan sudut awal dan kecepatan sudut akhir. Selanjutnya, tabel data 2, data fisik. Pada tabel 2 ini, kita mengambil data sebanyak 4 kali, data 1 sampai 3 menggunakan cincin, dan data 4 menggunakan piringan. Untuk massa, kita ukur menggunakan neraca Ohaus. Untuk jari-jari, kita ukur menggunakan jangka sorong. Untuk momen inersia, hitung menggunakan rumus di pengolahan data. Selanjutnya, tabel 3, momentum sudut. Pada tabel 3 ini, kita mengambil data sebanyak 2 kali, data 1 menggunakan piringan dan cincin, data 2 menggunakan piringan 1 dan piringan 2. Untuk kecepatan sudut awal dan sudut akhir menggunakan tabel data pada tabel 1, untuk yang lainnya hitung menggunakan rumus di pengolahan data. Selanjutnya, tabel 4, energi kinetik. Pada tabel 4 ini, kita mengambil data sebanyak 2 kali, data 1 menggunakan piringan dan cincin, data 2 menggunakan piringan 1 dan piringan 2. Untuk yang lainnya, hitung menggunakan rumus di pengolahan data. Pada pengolahan data, tabel 2 data fisik, untuk data 1, 2, dan 3, kita menggunakan rumus momen inersia cincin, yaitu setengah dikali M dikali R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Sedangkan data keempat, kita menggunakan rumus momen inersia piringan, yaitu setengah dikali M dikali R kuadrat. Selanjutnya, tabel 3, momentum sudut. Untuk data 1, untuk momen inersia awal, kita gunakan momen inersia piringan. Selanjutnya, untuk momen inersia akhir, kita gunakan rumus yaitu momen inersia piringan ditambah momen inersia cincin. Selanjutnya, untuk momentum sudut awal, kita gunakan rumus yaitu momen inersia awal dikali kecepatan sudut awal. Sedangkan untuk momentum sudut akhir, kita gunakan rumus yaitu momen inersia akhir dikali kecepatan sudut akhir. Untuk persentase kesalahan, kita gunakan rumus yaitu momentum sudut awal dikurang momentum sudut akhir per momentum sudut awal dikali 100%. Untuk data 2, menggunakan rumus yang sama untuk data 1, tetapi yang berbeda hanya untuk rumus momen inersia akhir, yaitu momen inersia piringan ditambah momen inersia piringan. Selanjutnya, tabel 4, energi kinetik. Untuk data 1 dan data 2, untuk energi kinetik awal menggunakan rumus yaitu setengah dikali momen inersia awal dikali kecepatan sudut awal kuadrat. Sedangkan untuk energi kinetik akhir menggunakan rumus yaitu setengah dikali momen inersia akhir dikali kecepatan sudut akhir kuadrat. Untuk persentase kesalahannya menggunakan rumus yaitu energi kinetik awal dikurang energi kinetik akhir per energi kinetik awal dikali 100%. Baiklah, hanya itu yang bisa kami sampaikan tentang eksperimen hukum kekekalan momentum sudut. Semoga yang menonton mengerti dan paham apa yang kami jelaskan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.